Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyana wa rasulah. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Bapak dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan, Bapak Dr. Dadang Sumarna MPD, serta teman-teman program Magister Pendidikan Agama Islam semester 3 Universitas Muhammadiyah Parepare. Selamat bertemu di perkuliahan virtual dengan kegiatan presentasi kelompok. Sebelum saya lanjut ke presentasi, ada pantun indah untuk hadirin semua. Di atas kusen ada buah duren, masak cumi dicampur nasi. Untuk Pak dosen yang paling keren, izinkan kami untuk memulai presentasi. Embun datang bunga menguntum, kumbang berduri hisap melati. Kuucapkan assalamualaikum, moga presentasi ini memberi arti. Bapak dosen serta teman-teman sekalian yang saya hormati, perkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, saya Sumarni, NIM 22131008, bertindak sebagai presenter dan penanggap. Berikutnya, Nur Hayati Usman Koro dengan NIM 22131001, bertindak sebagai moderator dan penanggap. Yang ketiga, Anti Gustina dengan NIM 22131006, bertindak sebagai notulis. Bapak dosen yang kami banggakan serta teman-teman sekalian yang saya hormati, izinkan saya mempresentasikan tentang makalah prinsip dan prosedur pengembangan dalam kawasan teknologi pendidikan, mata kuliah Teknologi Pendidikan, dosen pengampu Bapak Dr. Dadang Sumarna MPD. Adapun latar belakang dalam makalah ini, yang pertama, seiring dengan kemajuan teknologi yang mengglobal, telah terpengaruh dalam segala aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, seni, dan bahkan di dunia pendidikan. Yang kedua, teknologi pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan integratif yang meliputi manusia, alat, dan sistem, termasuk diantaranya adalah gagasan, prosedur, dan organisasi. Latar belakang yang ketiga adalah banyak hal dan manfaat dari teknologi, yaitu mempermudah baik dalam proses penerapan, pemahaman, serta penguasaan di bidang pendidikan. Dengan kata lain bahwa teknologi adalah merupakan salah satu tolak ukur kemajuan pendidikan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu apa pengertian teknologi pembelajaran. Yang kedua, apa kawasan teknologi pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana peranan teknologi pembelajaran dalam pemecahan masalah pembelajaran? Dan yang keempat adalah bagaimana prosedur teknologi pembelajaran.
Bapak dosen serta teman-teman sekalian, inilah 4 rumusan masalah yang akan kami paparkan di pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan secara etimologis yang dikutip dari Ilmu Pendidikan oleh Abu Ahmadi dan Nur Uhdiyati yang diterbitkan di PT Rineka Cipta 2007 di Jakarta, halaman 70, menyatakan bahwa pendidikan itu berasal dari bahasa Yunani, pedagogik. Ini adalah kata majemuk yang terdiri dari kata pais yang berarti anak dan kata ago yang berarti aku membimbing. Jadi, pedagogik berarti aku membimbing anak. Adapun pengertian pendidikan secara sempit artinya hidup. Maksudnya, pendidikan adalah pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Dan pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu seseorang. Sedangkan pengertian pendidikan secara luas artinya sekolah. Maksudnya, pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Begitu juga, pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan pendidikan dan tugas-tugas sosial mereka. Berikutnya adalah pengertian teknologi dalam Webster Dictionary. Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani teknologia, berarti systematic treatment atau penanganan sesuatu secara sistematis. Sedang teknik sebagai kata dasar kata teknologi berarti art, skill, science, atau keahlian, keterampilan, dan ilmu. Selanjutnya adalah hubungan pendidikan dengan teknologi. Hubungan pendidikan dengan teknologi itu sangat erat hubungannya, di mana ilmu pengetahuan merupakan eksplorasi secara sistem dan terorganisasi mengenai alam semesta. Sedangkan teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat. Sebagai contoh konkret hubungan pendidikan dengan teknologi yaitu kadang teknologi baru yang digunakan dalam suatu produksi menimbulkan kondisi ekonomi sosial baru lantaran perubahan persyaratan kerja dan juga penguraian jumlah tenaga kerja atau jam kerja, kebutuhan bahan baru, sistem pelayanan baru, sampai kepada berkembangnya gaya hidup baru. Nah, kondisi seperti ini dapat juga mempengaruhi perubahan isi pendidikan serta metodenya, bahkan mungkin rumusan baru tunjangan pendidikan. Secara otomatis juga pada sarana penunjangnya, seperti sarana laboratorium, sarana pendidikan, serta sarana yang lainnya yang berhubungan dengan pendidikan dan teknologi. Bapak dosen dan teman-teman sekalian, pembahasan yang kedua adalah kawasan teknologi pembelajaran. Pada kawasan teknologi pembelajaran ada beberapa hal yang dibahas di dalamnya. Yang pertama, kawasan desain. Kawasan desain meliputi desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik pembelajaran. Nah, pada desain sistem pembelajaran, ini dimaksudkan bahwa prosedur yang terorganisasi itu meliputi penganalisaan, kemudian perancangan, selanjutnya pengembangan, kemudian pelaksanaan atau pengaplikasian,
dan yang terakhir penilaian. Sedangkan untuk desain pesan meliputi perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan agar terjadi komunikasi antara pengirim dan penerima. Nah, tentu dengan memperhatikan prinsip-prinsip perhatian, persepsi, dan daya tangkap. Nah, tentu desain pesan itu berkaitan dengan hal-hal mikro. Sedangkan pada strategi pembelajaran, maksudnya spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan belajar mengajar dalam suatu proses pembelajaran. Sedangkan karakteristik pembelajaran maksudnya ada segi-segi latar belakang pengalaman di dalamnya atau di dalam pembelajaran yang mempengaruhi terhadap efektivitas proses belajar. Kemudian karakteristik pembelajaran itu juga mencakup keadaan sosio, keadaan psikologi, dan fisik pembelajar itu sendiri. Nah, dalam kawasan pengembangan ada teknologi cetak, maksudnya cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan itu seperti buku, bahan-bahan visual yang statis, terutama melalui pencetakan mekanis atau fotografis. Sedangkan teknologi audiovisual meliputi cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan dan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Nah, dalam pembelajaran audiovisual itu dapat dikenal dengan mudah dipahami, mudah diterima di lingkungan masyarakat karena menggunakan perangkat keras dan dalam proses pengajaran. Pembelajaran audiovisual ini bisa dikatakan seperti produksi dan pemanfaatan bahan yang berkaitan dengan pembelajaran melalui penglihatan dan pendengaran. Otomatis secara eksklusif tidak selalu harus bergantung kepada pemahaman saja, tetapi juga dengan simbol-simbol yang sejenis. Sedangkan untuk teknologi berbasis komputer, yaitu bagaimana cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan perangkat yang bersumber dari mikroprosesor. Pada dasarnya, teknologi berbasis komputer ini menampilkan informasi kepada pembelajar melalui tayangan di layar monitor. Nah, yang sering digunakan dalam proses pembelajaran itu seperti computer based instruction, kemudian computer assisted instruction, dan computer managed instruction. Terakhir untuk kawasan pengembangan yaitu teknologi terpadu, yaitu cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan komputer. Untuk kawasan teknologi pembelajaran selanjutnya, atau yang ketiga yaitu kawasan pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan di dalamnya ada berinteraksi dengan bahan, aktivitas yang dipilih, kemudian memberikan bimbingan selama kegiatan, kemudian memberikan penilaian. Jadi, inti dari kawasan pemanfaatan ini, bagaimana kita memanfaatkan media dan bahan itu sesuai dengan sumber belajar yang diperoleh. Maksudnya penggunaan yang sistematis dari sumber belajar. Proses pemanfaatan media merupakan proses pengambilan keputusan berdasarkan pada spesifikasi desain pembelajaran. Tentu memiliki juga prinsip-prinsip bahwa pemanfaatannya juga itu dikaitkan dengan karakteristik pembelajaran seseorang. Mungkin ini memerlukan bantuan keterampilan visual atau verbal agar dapat menarik keuntungan dari praktek atau sumber belajar. Kawasan teknologi pembelajaran yang keempat yaitu kawasan pengelolaan. Di dalamnya ada pengelolaan sumber, pengelolaan sistem penyampaian, dan pengelolaan informasi. Nah,
Pengelolaan sumber maksudnya itu mencakup perencanaan, pemantauan, dan pengendalian sistem pendukung dan pelayanan sumber. Sedangkan pengelolaan sistem penyampaian maksudnya meliputi perencanaan, pemantauan pengendalian, kemudian bagaimana cara mendistribusi bahan pembelajaran yang diorganisasikan. Terakhir pengelolaan informasi, bagaimana itu perencanaan, pemantauan, dan pengendalian, serta cara penyampaiannya itu memproses informasi dalam rangka tersedianya sumber untuk kegiatan belajar. Kawasan teknologi pembelajaran yang kelima adalah kawasan penilaian. Nah, dalam kawasan penilaian terdapat analisis masalah, pengukuran acuan patokan, dan penilaian formatif sumatif. Untuk analisis masalah, bagaimana itu mencakup cara penentuan sifat dan parameter masalah dengan menggunakan strategi pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan. Sedangkan untuk pengukuran acuan patokan, bagaimana itu meliputi teknik-teknik untuk menentukan kemampuan pembelajaran, menguasai materi yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian penilaian acuan patokan itu memberikan informasi tentang penguasaan seseorang mengenai pengetahuan, sikap, atau keterampilan yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Sedangkan untuk penilaian formatif dan sumatif, tentu bagaimana pengumpulan informasi tentang kecukupan dan penggunaan informasi ini sebagai dasar pengembangan selanjutnya. Nah, dengan penilaian sumatif berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang kecukupan untuk pengambilan keputusan dalam hal pemanfaatan. Sedangkan penilaian formatif itu dilaksanakan pada waktu pengembangan atau perbaikan program atau produk. Bapak dosen serta teman-teman sekalian, pembahasan yang ketiga adalah peranan teknologi pembelajaran dalam pemecahan masalah pembelajaran. Yang pertama yaitu memadukan berbagai macam pendekatan dari bidang ekonomi, manajemen, dan psikologi. Yang kedua, memperhatikan dan mengkaji semua kondisi dan saling berkaitan di antara semuanya. Dan yang ketiga adalah menggunakan teknologi sebagai proses dan produk untuk membantu memecahkan masalah belajar. Bapak dosen serta teman-teman sekalian, pembahasan yang terakhir yaitu prosedur dan konsep dalam teknologi pembelajaran. Konsepnya yang pertama yaitu konsep filosofis, yang kedua konsep sosiologis, yang ketiga konsep psikologis, yang keempat konsep religius, dan yang kelima konsep pengaplikasian teknologi dalam pendidikan. Bapak dosen serta teman-teman sekalian, terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta penilaian dalam proses dan sumber untuk belajar. Yang kedua adalah ada kawasan teknologi pendidikan meliputi kawasan desain, kawasan pengembangan, kawasan pemanfaatan, kawasan pengelolaan, dan kawasan penilaian. Yang ketiga adalah teknologi pembelajaran berperan dalam pemecahan masalah pembelajaran.
Kesimpulan yang terakhir adalah konsep teknologi pembelajaran meliputi konsep filosofis, konsep sosiologis, konsep psikologis, konsep religius, dan pengaplikasian. Bapak dosen serta teman-teman sekalian yang saya hormati, sebelum presentasi ini saya tutup, ada pantun buat Bapak dan Ibu serta seluruh hadirin semua. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Hari Sabtu bersih-bersih, pasang bendera berkibar-kibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Bapak dosen yang kami banggakan, serta teman-teman sekalian yang saya hormati, demikianlah pemaparan presentasi kami tentang prinsip dan prosedur pengembangan dalam kawasan teknologi pendidikan, mata kuliah teknologi pendidikan dengan dosen pengampuh yaitu Bapak Dr. Dadang Sumarna, MPD. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.